Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Mengonsumsi miras dan membawa kendaraan ugal-ugalan, 2 pengendara tewas dalam kecelakaan tunggal di Semangga, Merauke. Puluhan buruh pelabuhan Pomako Mimika berunjuk rasa meminta polisi selesaikan masalah upah. Pasien COVID-19 di Merauke tersisa 2 orang. Kecelakaan yang melibatkan pengendara sepeda motor kembali merenggut korban jiwa di Merauke. 2 pengendara motor di Merauke tewas dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di Kampung Semangga pada Selasa lalu. Lagi-lagi minuman keras menjadi biang kerok penyebab kecelakaan. Kedua pengendara diduga dalam keadaan mabuk dan mengemudikan sepeda motor secara ugal-ugalan. Mereka memacu kendaraan dari arah kota menuju Semangga, lalu sepeda motor terperosok ke dalam parit. Kedua pengendara sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa mereka tidak tertolong. Kurang lebih jam 19.45 kami mendapat laporan bahwa telah terjadi laka di Semangga 40, laka tunggal. Setelah kami cek, kedua pengendara meninggal dunia di tempat. Dan di TKP juga kami temukan barang bukti ada 1 botol yang berisi minuman keras. Kedua pengendara langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, langsung ke kamar jenazah. Dan setelah dibersihkan, kedua pengendara tersebut yang sudah meninggal diambil oleh keluarga, dibawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Petugas mendapatkan motor itu di dalam parit yang ada air. Itu kami dapat informasi juga dari rekan-rekan yang ada di pos Semangga bahwa terjadi laka lantas dan dicurigai laka lantas, sehingga kami dari Satuan Lalu Lintas bergerak bukan sendiri, tetapi kami di backup dari Polres dan tim Inafis kami untuk memastikan apakah ini laka lantas atau bukan. Tetapi setelah kami cek betul, ternyata itu laka lantas dan laka tunggal. Kedua jenazah sudah diambil pihak keluarga dan dimakamkan pada Rabu kemarin. Minuman keras kerap kali menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di Merauke. Pengendara motor sering kedapatan mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sehingga membahayakan diri sendiri dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Regu 12 Pelabuhan Pomako mendatangi kantor Polsek Mimika Baru Rabu kemarin. Mereka mengadukan nasib karena upah mereka hingga saat ini belum dibayarkan bendahara. Mereka meminta polisi turun tangan membantu menyelesaikan sisa upah mereka yang belum jelas. Puluhan buruh juga membawa bendahara berinisial FJ untuk memberikan penjelasan di kantor polisi. Menurut mereka seharusnya 35 buruh pelabuhan menerima upah kerja perorangan sebesar 5 juta rupiah lebih. Namun bendahara hanya membayar upah setengahnya atau Rp2.500.000. Polisi berusaha merundingkan kepentingan kedua belah pihak dan dari hasil pertemuan, bendahara TKBM berjanji akan membayar sisa upah buruh pada Jumat besok. Mereka datang dengan membawa bendahara TKBM untuk menanyakan upah mereka bekerja selama menurunkan barang kontainer dari kapal Sepil Asia. Mereka turun Regu 12, kurang lebih sekitar 35 orang, membawa bendahara untuk menanyakan uang yang seharusnya hari ini dia terima. Namun demikian, uang yang ditagih dari bendahara belum mencukupi, sehingga bendahara menjanjikan untuk memberikan kekurangan upah itu pada hari Sabtu, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Tadi kita bantu fasilitasi untuk buatkan surat pernyataan
upah yang seharusnya dia terima dari Regu 12 sebanyak 35 orang sebanyak 186 juta, tadi baru diterima 90 juta, kekurangan yang 96 juta nanti akan dibayarkan pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Situasi kondusif, masyarakat TKP masih bisa mendengar apa yang disampaikan. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing di LS Pomako. Setelah mendapatkan penjelasan dari kepolisian, puluhan buruh ini membubarkan diri dan mereka akan kembali menagih sisa upah sebagaimana yang dijanjikan bendahara. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pintu Rumah Sakit Umum Daerah Mimika ini sudah kembali diperbaiki. Pintu ini sempat rusak akibat perilaku dua orang pemuda yang memukul pasien di rumah sakit pada bulan lalu. Di hadapan polisi, kedua pemuda Agus dan Hans meminta maaf kepada pihak rumah sakit dan bersedia bertanggung jawab mengganti kerusakan. Atas nama keluarga kami meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan di rumah sakit dan bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan tersebut. Untuk pihak rumah sakit kami meminta maaf. Bukan tindakan pengerusakan di areal umum dalam hal ini fasilitas rumah sakit, yaitu kaca yang dilakukan pengerusakan. Nah, sehubungan dengan dua perkara tersebut, dua unsur pidana tersebut, kami pihak manajemen rumah sakit menyerahkan ini kepada pihak penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya terhadap upaya ada efek jerah hukum bagi unsur tersangka tersebut. Nah, upaya yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini sudah sekitar 2 minggu adalah ada proses pembinaan di mana langkah yang ditempuh oleh penyidik adalah penggantian terhadap sarana fasilitas umum rumah sakit, yaitu kaca yang dirusakin, dan yang kedua melakukan permohonan maaf secara terbuka di media publik dalam hal ini media konvensional dan media cetak. Nah, terkait dengan unsur adanya efek jerah bagi unsur tersangka tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Polres Mimika dalam rangka melakukan upaya-upaya tindakan hukum bagi siapa saja terkait dengan pelaku untuk dilakukan adanya penegakan hukum atau sanksi hukum bagi siapa saja dan termasuk unsur yang dilakukan di rumah sakit. Kepolisian Mimika baru tidak memproses kasus ini ke ranah hukum, namun meminta kedua belah pihak menyelesaikannya secara kekeluargaan. Rumah sakit kerap menjadi sasaran kemarahan. Tidak jarang warga yang kesal pada petugas kesehatan melampiaskan kekesalan dengan merusak fasilitas rumah sakit. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pencabulan anak saat ini tengah marak di Mimika. Berdasarkan catatan kepolisian, selama 5 bulan terakhir ini Polres Mimika menangani lebih dari 40 kasus pencabulan anak. Bulan April lalu misalnya 2 anak di distrik Mimika Timur dan Kuala Kencana berusia 5 dan 7 tahun menjadi korban pencabulan. Salah satu pelaku bahkan masih di bawah umur. Polisi berusaha menyelesaikan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif. 30 kasus pencabulan diselesaikan di luar penegakan hukum atau kasus hanya sampai pada tahap P21 atau belum dilimpahkan ke kejaksaan. Yang mengejutkan, sebagian besar pelaku kasus pencabulan terhadap anak ini adalah anggota keluarga dekat atau bahkan serumah. Dengan kasus yang berhubungan dengan anak di bawah umur dari Satreskrim Polres Mimika periode Januari sampai dengan Mei, akhir Mei ini sudah lebih dari 40 kasus, yang mana 30 kasusnya kita sudah lakukan penanganan, itu baik berupa penyelesaian di luar penegakan hukum, restoratif justice, ataupun penegakan hukum sampai dengan P21 dan tahap 2 kepada kejaksaan. Dari 40 itu tadi saya sampaikan kan 50 lebih, 50
lebih kemudian 40 kita sudah berhasil lakukan penanganan itu, mulai dari yang penanganan secara tersangka yang ditangkap kemudian kita tahap 2 ke kejaksaan ataupun yang restoratif justice, adanya dia penyelesaian di luar penegakan hukum. Jadi untuk tersangka-tersangka ini rata-rata masih di dalam keluarga. Jadi kebanyakan terjadi kasus-kasus persetubuhan atau pencabulan dari Kabupaten Mimika terjadi dalam keluarga itu sendiri. Ini menjadi perhatian kita bersama, yang mana kita tahu bahwasanya keluarga adalah tempat berlindungnya anak, tempat mengadunya anak, namun di sini terjadi tindak pidana persetubuhan atau pencabulan. Rata-rata motifnya karena mabuk, kemudian juga karena pemahaman agama yang kurang, sehingga mereka berbuat seperti itu terhadap anak di bawah umur. Menurut polisi, pencabulan terhadap anak di bawah umur umumnya dilakukan pelaku dalam keadaan mabuk serta pemahaman yang rendah terhadap moral dan agama. Ironis memang, orang tua dan keluarga seharusnya menjadi pelindung, bukan justru menghancurkan demi masa depan anak. Sementara itu di Manokwari, kasus pencabulan dan pemerkosaan juga marak dan sangat mengkhawatirkan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Manokwari mencatat jumlah kasus pencabulan dan pemerkosaan di Manokwari cenderung meningkat. Sejak Januari hingga Mei 2022, Polres Manokwari telah menangani 60 kasus pemerkosaan dan pencabulan. Sebagian besar yang menjadi korban adalah anak-anak. Saat ini polisi tengah menangani 6 kasus, terutama kasus pencabulan terhadap anak, dengan tersangka rata-rata orang dewasa. Kasusnya di PPA sendiri sudah sekitar 60 kasus dari Januari hingga sekarang. Terus kalau untuk kasus yang menonjol sendiri, kasus pencabulan. Karena kasus pencabulan ini semakin ke sini dari perkiraan dari bulan April Mei itu cukup meningkat kalau kasus pencabulan. Pencabulan yang dilaporkan ada sekitar 6 kasus pencabulan semua. Itu sangat meningkat di April sampai Mei. Kalau di sebelum-sebelumnya memang ada kasus pencabulan, tapi kayak misal 1 bulan masuk 1 begitu. Tapi untuk yang paling intens ini April Mei. Iya, April Mei itu banyak yang masuk, ada sekitar 6 kasus masuk pencabulan terhadap anak. Oh, itu lebih banyak terhadap anak? Iya, terhadap anak pencabulan. Kalau untuk dewasa kan pemerkosaan masuknya. Kalau untuk pencabulan kan di anak. Kalau untuk kasusnya ada yang tersangkanya diduga tersangkanya anak, ada. Terus yang dewasa juga ada. Laporannya dari April sampai Mei ini banyak pencabulan. Itu sih yang paling kita atensi untuk PP. 2 kasus pencabulan yang ditangani Polres Manokwari saat ini sudah dalam tahap pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Manokwari. Kanit PPA Polres Manokwari berharap orang tua lebih mengawasi anak-anak mereka dalam pergaulan sehari-hari. Igobat Momolin dan Edi Musahidin melaporkan dari Mimika dan Manokwari.